Selamat pagi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat dikumpulkan di tempat ini dan kita boleh bersama-sama beribadah dan memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nats pembimbing diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Petunjuk hidup baru terambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberikan ucapan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, besar Allahku, Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan.
pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak dipuji, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, untuk kami boleh berkumpul kembali bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan, pimpinlah setiap kami, kuasailah setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Tolong dan pimpin kami, agar kami boleh sungguh-sungguh memberikan puji-pujian kami untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersukacita untuk nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersukacita dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersukacita pada pagi hari ini karena kita punya Allah yang mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, Raja yang layak disembah dan ditinggikan. Marilah kita naikkan pujian pada pagi hari ini, Raja mulia. Biarlah pada pagi hari ini sorga bumi menyembah dan bersorak bagi namanya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Puji nama Tuhan. Saya silahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lewati, kita tidak akan bisa menyelesaikan sendiri dengan kekuatan kita, dengan hebat kita. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan setiap pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjawab setiap apapun pergumulan kita tepat pada waktunya. Kita akan naikkan pujian ini, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidup kami hanya dari Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa yang boleh kami nikmati pada hari yang baru ini Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Jika Engkau mendapati mereka yang sedang sakit Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap mereka, memberikan kesembuhan kepada setiap mereka. Kami percaya Tuhan bahwa hanya dari Engkau kami memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dan terlebih-lebih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan spiritual mereka. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, memberkati setiap mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap mereka, sehingga mereka makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga terus berdoa Bapa untuk para pelayan Tuhan juga yang sudah Tuhan tempatkan di tempat ini. Dimulai dari para majelis, para pengurus komisi, para aktivis gereja, para hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap mereka, memperlengkapi setiap mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan serta kejujuran dalam melayani Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh terlaksanakan dengan baik. Karena juga Tuhan terus menolong mereka dalam kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pengabaran Injil di seluruh dunia ini. Segala media dan prasarana yang boleh dibutuhkan, kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga melalui media yang dibutuhkan boleh terlaksanakan pekerjaan Tuhan di seluruh dunia ini. Dan banyak anak-anak yang boleh terselamatkan dan jiwa yang boleh diselamatkan. Kami terus berdoa kepada anak-anak Tuhan juga yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan dalam mengabarkan Injil. Jika Engkau mendapati mereka dalam segala pergumulan, penganiayaan, penderitaan, kiranya Tuhan terus menolong mereka, menyatakan kasih kepada setiap mereka. Kiranya firman Tuhan terus tersebar di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk segala pergumulan dan segala masalah dan segala musibah yang boleh terjadi bagi bangsa dan negara kami ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan boleh memulihkan bangsa dan negara kami ini. Dan terus Tuhan berkati kami sebagai rakyat. Biarlah kami terus menjadi rakyat yang mencintai kedamaian, yang mencintai kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk para pemimpin yang boleh Tuhan juga tempatkan bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi mereka, menolong setiap mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan serta keadilan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa, Tuhan terus mulai menganugerahkan kesejahteraan dan kedamaian bagi bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru dan doa kami di hadapan Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas semua apa yang boleh kami serukan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian mengenal-Mu. Biarlah kita boleh mengenal Tuhan dalam kehidupan kita lebih dalam lagi, agar kita boleh mengerti setiap rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bersama Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Mari kita siapkan hati kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini dan sepenuh hati. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk
kepada hambanya saya silakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama membaca, mempelajari, merenungkan dan menghayati firman-Mu. Tolong kami dalam segala kelemahan kami, terangilah pikiran kami, terangilah hati kami, agar kami bisa mengerti, kami bisa menghayati, bahkan kami bisa mengamalkannya. Persatukan kami di dalam Roh Kudus-Mu. Demikian doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sesuai dengan tema dan ayat yang diberikan kepada saya, mari kita baca kitab Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Amsal pasal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah saya sudah diringkas di dalam warta itu. Bapak Ibu bisa simak, bisa perhatikan di situ. Amsal, kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo. Salomo atau sebutan lain Sulaiman. Siapakah dia? Beliau adalah anak Raja Daud. Salah seorang anak dari Raja Daud. Tinjauan horizontalnya, Salomo belajar, diajar oleh Daud dan belajar kepada Daud. Terbukti ayat ini sinkron dengan apa yang ditulis dalam Mazmur pasal 30 atau nomor 37 ayat 1 dan 2. Secara esensi sama. Narasi, formula kalimat bisa ada bedanya, tetapi secara narasi sama. Jadi dapat diduga bahwa Salomo menuliskan ini kalau ditinjau secara horizontal, ia belajar dari bapaknya. Dan bapak mengajar kepada anaknya. Ini hal yang logis dan termasuk bagian dari tradisi Yahudi. Demikian berdasarkan kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Begitu. Nah, tinjauan vertikalnya berangkat dari surat 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dalam Roh Kudusnya berguna untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun kepada kebenaran. Berangkat dari situ dapat ditafsirkan bahwa ayat ini atas pengilhaman Tuhan dalam kuasa Roh Kudusnya kepada Salomo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Mengapa demikian? Ini menandakan satu hal yang amat sangat penting sudah diilhamkan kepada Daud. Daud mengajarkan kepada Salomo. Lalu dari sisi vertikalnya Tuhan mengilhamkan kepada Salomo. Ini tentu satu hal yang penting. Nah, sekarang akan kita bahas ialah di mana pentingnya. Mari kita lihat satu persatu. Perhatian kita kepada ayat 17. Bicara masalah iri hati. Iri hati itu pada umumnya terkait dengan hal-hal duniawi. Harta, tahta, pangkat, derajat dan lain sebagainya. Itu ya hampir semualah iri hati itu arahnya ke sana. Baik secara pribadi maupun secara kolektif maupun secara kelembagaan. Ini iri hati. Saya kok belum pernah dengar orang iri hati perkara rohani. Wah, dia itu kok ya rajin ya. Sudah sepuh kok rajin. Kalah rajin aku. Kalau gitu aku tak rajin. Kok ya hampir-hampir tidak ada. Bahkan dijawab, ya kalau sepuh sudah rajin di dalam ibadah, pastilah umur 70-an sebentar lagi kan menghadap sono. Gitu. Ini bantahannya begitu. Tapi juga ada juga, wah itu loh contoh anak muda kok ya rajin, kegiatan doa pagi ikut, hadir ya toh, di dokumentasinya ada fotonya, pasang namanya, ditunjuk berdoa juga bisa ya, kebaktian tengah minggu hadir, kelakuannya jadi gini loh ya. Heran, biasanya anak muda enggak begitu. Tapi ini kok demikian. Kok saya amat sangat jarang, hampir-hampir tidak. Kalau iri hati terkait dengan kerohanian. Kalau panjenengan semua dengar Pak Prapto ketinggalan berita, please tidak apa-apa. Itu. Tapi ini kan pengalaman saya. Saudara-saudara, kembali back to the Bible. Baik Mazmur maupun Amsal bicara iri hati ini arahnya kepada keduniawian. Lah saudara-saudara, keduniawian itu sifatnya apa? Keduniawian itu disebutkan seperti rumput dan bunga rumput yang sebentar mekar, ya, mewangi, mengundang kupu dan lebah datang, tetapi sebentar lingsut, kisut, kering dan dibuang. Itu keduniawian, percaya atau tidak, monggo. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Di bagian lain, keduniawian itu dikatakan oleh Alkitab seperti uap. Bapak Ibu saudara-saudara tahu uap itu harus ketir-ketir hilang. Itulah keduniawian. Jadi alasannya itu, lawang sementara begitu saja kok diirikan. Ini pesan firman Tuhan. Banyak contoh di dunia. Itu harta bisa hilang dalam sekejap. Lenyap bisa sekejap, bisa. Sandak ndongak nih loh. Pangkat bisa, yang semula orang terhormat dan sebentar pakai rompi kuning bertuliskan tahanan KPK. Ada itu ya, itu. Mudah-mudahan di sini tidak, ya mudah-mudahan. Ya kalau saya Pak Yohanes apa itu jelas tidak akan. Karena apa? Ya, nggak tahu kalau Pak Yohanes, kalau saya ya jelas bukan terlalu kebaikan, tetapi karena yang dikorupsi tidak ada gitu loh ya. Oke saudara-saudara, itu keduniawian. Yang kedua,
Firman Tuhan sudah tak tulis di situ. Iri hati itu mengeringkan tulang, kata firman Tuhan. Saya heran, tulang kan mesti kering, masa tulang itu basah. Apa artinya mengeringkan tulang? Artinya sungsum itu sampai kering. Kalau terjadi kekeringan sungsum, itu akan menimbulkan penyakit dan akan menjalar kemana-mana. Wes, saya bukan dokter, bukan ahli medis, tapi silahkan saja klik Google, tapi nanti jangan sekarang ya. Klik Google penyakit kekeringan sungsum itu apa? Rek. Oh, sekarang canggih, ada di situ. Akan mengeringkan tulang. Berarti secara pribadi akan merusak kepada kesehatan. Kesehatan itu mahal loh saudara-saudara. Betul, percaya loh. Kesehatan itu mahal. Ya, jangan dirusak karena iri hati. Pesan firman Tuhan demikian. Bisa merusak suasana lingkungan. Coba, kalau dalam satu lingkungan, katakanlah lingkungan gereja lingkungan kantor itu loh, misalnya saja, tapi tidak ada nih ya. Berapa orang tuh, kemudian ada yang iri hati, pasti lingkungan itu tidak nyaman, ya. Memang tidak sampai itu bertengkar, tidak, tetapi perang batin, saudara-saudara, ya, pasti itu. Dan kalau merusak lingkungan, kondisi lingkungan itu menjadi tidak kondusif sehingga komunitas yang ada di dalamnya itu tidak betah. Itu. Nah, ini bahayanya iri hati. Oke. Yang selanjutnya bahasan kita kepada ayat 18. Nuwun sewu. Ayat 18 itu bicara tentang persandaran kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau bersandar itu ya yang kuat. Pakai lanjaran itu, masyarakat tani ya nuwun sewu, soboku ki desa. Lelek lanjaran kacang dan lain sebagainya, ya lanjaran. Lanjaran itu kan untuk sandaran. Sandaran ya kayu-kayu yang kuat, bukan kayu yang gapuk begitu loh. Sandaran hidup orang Kristen itu yang kuat. Diandalkan kekuatannya siapa? Tuhan. Sampai hari ini dari dahulu tidak ada sandaran yang lebih kuat selain Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan kita. Saya nggak usah ceritakan banyak-banyak. Matius 28 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Silahkan cari. Mana pemimpin agama? Mana nabi yang berani membuat kalimat seperti itu? Dan Yesus membuktikan, saudara-saudara, segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus. Nabi-nabi, rasul, siapapun mati, tetapi hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Semua orang bisa mati. Kita semua ini camat. Panjenengan dengan saya ini camat. Artinya calon. Lah, calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon eksekutif, caleg, pasang foto belum tentu jadi. Tetapi kalau camat pasti. Siapakah yang berani menyatakan akulah kebangkitan dari hidup? Yesus. Dan bukan hanya bicara tetapi berani membuktikan bangkit. 40 hari menyatakan kepada para murid-murid supaya mantap imannya. Jalan ke surga, dia membuktikannya.
Demikian kuatnya Yesus, sandaran kita. Dan beliau itu adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Berkuasa memerintahkan berkat, saudara-saudara. Mazmur 133. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat, pergilah ke Tulungagung, jalan. Berkat, pergilah ke anugerah, jalan. Mulane jenenge anugerah. Iya. Tuhan kita itu seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, masa depan yang cerah itu hanya terjadi apabila kita punya sandaran yang tepat. Itu, ya. Dan kita bersandar kepada yang tepat. Sandarannya tepat, bersandar kepada yang tepat. Oke. Ini. Naik berikut itu. Kalau kita sudah punya sandaran seperti itu, lalu apa kewajiban kita? Saya dasarkan kepada 2 ayat. Tertulis itu di dalam Yakobus. Pasal 4 ayat 15. Seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan melakukan ini dan itu. Ya. Jika Tuhan menghendaki, kami akan melakukan ini dan itu. Artinya apa? Yang akan kami lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan ujuk-ujuk, tetapi berencana. Mikirnya begini, kalau kami akan melakukan ini sesuai ya enggak dengan kehendak Tuhan. Di situ. Ya tahu? Melakukan apa saja ini dan itu. Sebagai masyarakat petani misalnya, kalau saya mau nanam ganja ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Begitu. Kalau saya mau berdagang, saya berdagang ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Begitu. Ya. Dilengkapi di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Diatur sana. Ringkes tetapi dalam menyeluruh. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau engkau jika melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ini. Jadi satu, sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Kalau aku melakukan begini, sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Memuliakan nama Tuhan atau tidak? Ini. Suatu hari, saya ingat waktu saya memimpin kamp pemuda, di pemuda remaja di Sarangan sekian tahun yang lalu. Ya tahulah remaja pemuda itu begitu. Saya itu ditanya. Waktu itu belum Pak. Kak Prapto, ada apa? Toh minuman keras itu kan tidak dilarang di dalam Alkitab. Mana ayatnya? Tidak ada. Ya memang tidak ada. Ojo ngombe topi miring itu ya tidak ada. Saya bilang gitu. Bagaimana siapa? Ya santai saja Cah Nem. Kalau minuman keras sih boleh. Boleh. Sik to minuman keras ki apa? Mamane es teh batu ki ya termasuk keras, ndak percaya lek keras ya bandemno, ya kuwi engko lak merempul. Waduh, saya bilang, "Wah, Kak Prapto itu mesti lek guyon lek ngrungokne tenan." Ndak, kamu bilang keras, beralkohol toh. Saya ganti tanya. Janganlah minum baygon. Ada enggak di Alkitab? Ya enggak ada. Kenapa kamu enggak minum? Nah gitu. Jadi pertanyaan
Ya genten dijawab saya dengan pertanyaan. Kata seseorang itu pertanyaan yang receh-receh begitu ya. Jadi pertanyaan yang receh-receh ya enggak perlu dijawab secara serius. Ya receh-receh gitu loh ya. Saya cari jawabnya enggak ada itu. Enggak ada. Di Alkitab enggak ada itu jawabnya itu. Ya begitu. Ukurannya ini loh. Nah saudara-saudara, kalau orang Kristen kita semua demikian, masa depan cerah itu ada, percaya. Satu sisi Tuhan sudah memproklamirkan diri seperti itu kok. Aku pemegang kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Aku berkuasa memerintahkan berkat. Kurang apa? Itu dari sisi Tuhan. Dari sisi kita bagaimana ini lakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu orientasinya mesti begitu. Berlaku di mana? Berlaku dalam seluruh sisi kehidupan. Pribadi, keluarga, lembaga, dalam hal ini gereja, bermasyarakat, dan bernegara. Percaya, siapa yang tidak ingin kita ini masa depannya cerah, kayak yang dibicarakan, yang disampaikan di dalam Yeremia 29 ayat 11, nas pembimbing tadi. Siapa tahu yang tidak ingin keluarga kita bermasa depan cerah? Ada. Siapa yang tidak ingin gereja kita bermasa depan cerah? Siapa pula yang tidak ingin negara kita Republik Indonesia bermasa depan cerah? Betul? Amin. Indonesia cerah, ini istilah Indonesia maju dan lain sebagainya. Tapi esensinya kan ingin Indonesia cerah. Yang harus kita lakukan prinsipnya sama, yaitu yang kita lakukan ialah sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kemuliaan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tahun ini, bulan ini adalah bulan politik, tahun politik, betul ya? Tahun politik. Nah, dari survei itu ada yang pilih 1, pilih 2, pilih 3, tetapi juga masih dalam bingung itu. Apa yang dilakukan orang Kristen sebagai warga negara Indonesia? Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang saya dengar, ojo ngomong nih politik, takut, ngomong nih politik, takut. Itu fakta, sebagian tidak seluruhnya. Bahkan mau foto bergaya bebas pun takut. Betul enggak? Tempo hari ada kok di mobil, lek foto jok ngene, wongko enggak boleh. Victory ngene enggak boleh. Lah kan takut ini. Gimana sih ini? Wong driji-drijine dhewe kok wedi. Sama dengan zaman Orde Baru dulu. Pasang umbul-umbul warna abang polos, takut. Nganggo kaos abang, takut. Pone Pak Dudi itu nganggo abang, takut. Begitu. Lu apa ya seharusnya begitu. Takut untuk yang tidak perlu ditakuti. Wong Kristen rasa siapa bilang Bapak Ibu, Alkitab ini juga bicara masalah politik. Lukas pasal 2 itu mencatat ketika Kaisar Agustus memerintahkan untuk menghitung, itu kan sensus. Sensus itu kegiatan politik, biaya negara. Betul enggak Pak ya? Lah tempo hari kan ada sensus. Banyak ada ayat lagi. Yesus diakhiri dan diadili itu juga perkara politik. Perkara agama iya, perkara pidana iya, perkara makar iya. Di hadapan Herodes kan tuduhan makar. Jadi raja. Politik. Roma 13 bicara politik.
politik itu. Mulane wong Kristen ya ndak sah pobilah ngomongne politik ya gak sah pobi. Justru kita punya mandat budaya dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 itu bicara garamilah dunia, terangilah dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia dengan ekonominya, dunia dengan kejahatannya, dunia di dalam kesehatannya, COVID, dunia di dalam budayanya, termasuk dunia di dalam politiknya. Itu kudu digarami. Oke. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ingin Indonesia ini juga masa depan cerah. 3 minggu lagi kita pilihan. Sebagai warga negara yang baik, ikut. Karena 5 menit di TPS itu akan menentukan 5 tahun di negara kita. Milih sing endi, Pak? Saya ndak keman. Karena kalau begitu saya itu sudah kampanye. Apa neng nggawa alat kampanye ini? Ndak boleh. Tetapi sebagai rohaniwan memberikan pencerahan berdasarkan firman Tuhan itu boleh. Memang firman Tuhan mengatakan begitu kok. Rambu-rambunya ada, Pak? Ada. Orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada bangsa. Kalau kepada Tuhan saja tidak setia, tidak akan setia kepada bangsa. Kalau kepada Tuhan saja itu mengingkari, berani mengingkari, kepada bangsa, kepada janji, pasti mengingkari. Loh, Pak Prapto ada ayatnya? Ada. Di dalam Lukas, di dalam Matius disebutkan, barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga malu mengaku dia di hadapan Allah. Adakah calon yang begitu? Silakan cari sendiri. Ya, itu. Berikut Bapak, Ibu, dan Ibu. Siapa dalam perkara kecil, kepadanya diberikan tanggung jawab yang besar. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Lingkup yang kecil mana? Lingkup keluarga. Ngatur keluarga. Baru ngatur negara. Yang berikut 3 track recordnya itu sesuai. Ini yang terkait hal-hal yang berkaitan dengan masa depan yang cerah. Prinsipnya sama, masa depan yang cerah bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi gereja. Rencanakan, lakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau aku melakukan ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan, itu wajibannya. Saya yakin, saya percaya Tuhan yang sudah memproklamirkan diri seperti itu, Allah yang berkuasa, kuasa memperintahkan berkat. Kalau kita sambut dengan tindakan kita, kewajiban kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, pasti itu masa depan cerah. Masa depan bukan jatuh begitu saja, bukan, tetapi masa depan harus diusahakan. Tidak ada bim salabim ala gedabra, tidak ada, harus diusahakan. Sisi vertikal itu dari Tuhan, sisi horizontal kewajiban kita, saudara-saudara. Kewajibannya seperti apa? Kewajibannya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Firman Tuhan hari ini semoga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Tak perlu khawatir bagi kami, karena Engkau adalah sandaran kami yang kuat dan tepat. Tolong kami,
agar kami melakukan kewajiban kami yang berorientasi kepada kehendak-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sempurnakan seluruh doa kami, sempurnakan pemberitaan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Warta di hari ini, selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai. Dan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Evangelis Suprapto telah menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Bapak Ibu, peringatan hari ulang tahun gereja di bulan Februari sudah di depan mata. Mari kita masing-masing bersiap diri di dalam menyongsong menyambut hari ulang tahun gereja yang patut kita syukuri. Kemudian dari TK Kristen dan SD Kristen Anugerah Tulungagung membuka pendaftaran anak didik baru, Bapak Ibu yang memiliki anak atau cucu atau kerabat di usia sekolah mulai dari 3 tahun, bisa mendaftarkan di sekolah kita, TK Kristen, SD Kristen Anugerah Tulungagung. Untuk kegiatan tengah minggu, persekutuan doa pagi, midweek service, persekutuan komisi remaja, dan ibadah sekolah minggu, berlaku sebagaimana biasa sesuai dengan jadwal. Latihan paduan suara diadakan di gereja di lantai 2 setelah ibadah pagi hari ini. Selamat berbahagia berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Saudari Lian Permata Putri, Saudari Kenis Felicia Evelyn, Ibu Tuti Astuti, Ibu Lindawati, dan Bapak Iwan Satriaji. Adakah yang hadir di pagi hari ini? Mohon untuk bangkit berdiri. UE di bawah ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat pagi, kembali ke liturgos. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kepada yang bertugas saya silahkan. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Kita akan iringi persembahan kita pada saat pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Tuhan Kau Gembala Kami. Kehendak-Mu kami cari, ingin
Engkau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Engkau telah memperbolehkan kami untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga boleh untuk mendengarkan Tuhan sebagian firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan yang berasal dari Engkau Tuhan. Tolong ya Bapa, terimalah persembahan kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan juga untuk tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan, Kau berikan Tuhan berkat rezeki yang berlimpah dari surga, dan juga berkat keselamatan dari surga. Dan juga Tuhan, untuk yang mengelola keuangan ini, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, hikmat kejujuran Tuhan. Dan keuangan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Nanti doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Sebelumnya kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah dan pertolongan-Mu dalam ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Diberkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencaharian apapun yang dikerjakan jemaat-Mu, Tuhan yang membuat berhasil. Berkati ya Tuhan seluruh kegiatan hidup dari setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dimanapun dan apapun yang kami kerjakan kiranya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan melaluinya banyak orang boleh tertarik untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadikan kami sebagai saksi Tuhan seumur hidup kami, sehingga terus nama Tuhan diberitakan dan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan melawat dan berkasih karunia untuk menyembuhkan.
Buat mereka yang sedang dihimpit dengan berbagai kesulitan dan pergumulan hidup, Tuhan memberi kelegaan dan jalan keluar yang terbaik. Tuhan pelihara setiap umat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini, sehingga melalui kehidupan kami sungguh-sungguh nama Tuhan selalu dijunjung tinggi dan diberitakan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus, boleh memimpin dan memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.